Tadi Anda mengatakan bagaimana kemudian, kalau untuk sekolah yang, dalam tanda kutip ya, lebih banyak, Guru guru honorer, honorernya. iya. Apakah, ini juga akan mengancam adanya kekosongan pengajar di sekolah tersebut? Ya sebenarnya sekarang tuh udah mengalami krisis ya, sekolah-sekolah negeri sekarang tuh udah mengalami krisis. Karena dulu Mbak Desi kita tuh pernah, moratorium nggak ngangkat PNS guru selama 5 tahun kan, pernah ada kan. Nah ketika itu terjadi maka ada 5 tahun tuh guru nggak nambah, tapi kan tiap tahun ada yang pensiun. Nah sekarang kita mengalami masa krisis di mana guru-guru yang pensiun ini banyak, sementara ada kekosongan 5 tahun sebelumnya yang ini kita jadi berantakan nih secara pengisian formasinya gitu. Nah makanya kalau tiap tahun itu ada 60 sampai 70 ribu pensiun, maka sebenarnya kalau dari 2022 udah terjadi itu, maka di tahun 2030 berarti kita kira-kira amannya sebenarnya saat ini mengangkat sekitar 400 ribu ya, untuk penyiapan sekian tahun ke depan tadi. Nah berarti kalau kemudian ada 400 ribu untuk mengisi kekosongan ini kan ini menyebar di seluruh Indonesia dan di seluruh sekolah. Nah ini sebenarnya ketika krisis sudah terjadi, ini banyak betul guru PNS yang mengajarnya itu gila-gilaan jumlah jamnya. Jadi harusnya mereka ngajar 24 jam, ini banyak sekali yang mengajar bisa 40 jam. Nah ini juga layanan pendidikannya jadi berkurang nih. Karena gurunya kecapean, dan beberapa sekolah nih bahkan di Jakarta juga ada. Itu saking gak adanya guru, itu kelasnya digabung loh. Jadi guru itu ngajar 3 kelas sekaligus. Karena dia satu-satunya guru ekonomi dan muridnya banyak. Nah akhirnya dia menggabung kelas. Jadi belajar di aula. Agar efektif nggak kira-kira? Kan enggak sebenarnya. Tapi itu terpaksa harus dilakukan. Karena kan gurunya juga punya keterbatasan, sekarang jamnya banyak banget. Sementara dalam seminggu kan hanya 40 jaman. Nah kalau dia dihitung harus ngajar satu-satu, itu bisa 60 jam. Nah mau nggak mau kan digabung. Nah itu banyak terjadi di berbagai sekolah negeri di seluruh Indonesia. Nah kita berharap ini tuh nggak terjadi gitu, layanannya jadi nggak maksimal, dan guru-guru ini nggak bisa disalahkan, sekolah nggak bisa disalahkan karena keterbatasan. Jadi nggak mampu bayar guru honor, udah nggak cukup untuk dibayar lagi, jadi menggunakan PNS untuk bisa ngajar. Nah PNS punya keterbatasan juga, akhirnya ya karena dia satu-satunya ya dan nggak ada guru honor, mau nggak mau dia harus ngajar dengan menggabung beberapa kelas. Ya ini kan menurut saya catatan-catatan yang mungkin tidak banyak diketahui ya oleh pengambil kebijakan. Oke, itu tadi ada beberapa catatan termasuk juga soal kesejahteraan yang tadi sudah kita sebutkan. Lalu bagaimana dengan kondisi psikologis dari guru ketika kemudian kabar ini mencuat? Itu kan juga yang harus difikirkan. Sebenarnya sih awalnya karena pemberitanya nggak dilarang ngajar di 2027 itu, banyak guru juga kaget ya, karena guru honor kan banyak ya. Di sekolah negeri banyak banget. Mereka juga kaget, dan sebenarnya mereka tuh sekarang ini bisa dibilang menjadi garda terdepan, justru menjadi tulang punggung sebenarnya untuk sekolah-sekolah negeri. Karena krisis PNS tadi, pensiun terus sementara pengangkatannya minim dan kita pernah moratorium. Jadi emang sekolah-sekolah negeri ini membutuhkan banget gitu ya guru-guru honor. Nah kalau guru honor udah nggak boleh dan terjadi peningkatan status menjadi ASN, kan harus ASN ya di sekolah publik ini atau di sekolah negeri ini. Nah kalau dia kemudian menjadi ASN dan menggunakan istilah paruh waktu tadi, P3K paruh waktu, maka ini hal yang udah nggak bisa lagi diabaikan gitu. Jadi pemerintah daerah, kemudian seluruh DPRD ini udah harus mikirin ini krisis gitu. Barangkali tidak muncul karena banyak yang teriak, tapi mungkin diabaikan. Toh sekolah masih jalan gitu, tapi kan jalannya terseok-seok gitu ketika kita kekurangan guru gitu. Dan itu sudah terjadi hampir di seluruh sekolah negeri di seluruh Indonesia.